Bismillahirrahmanirrahim. Secara Tuhan, oleh Karen Armstrong, halaman 44. Ketika terbangun, Yakub menyadari bahwa tanpa sadar dia telah di sebuah tempat suci di mana manusia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan mereka. Sungguh ia ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Begitu dia berkata menurut J. Dia diliputi rasa kagum yang sering mengilhami orang pagan ketika mereka bertemu dengan kekuatan sakral. Betapa menakjubkan tempat ini. Ini tak lain adalah rumah Tuhan. Inilah pintu gerbang surga. Secara instinktif, dia telah mengekspresikan dirinya dalam bahasa agama pada zaman dan kebudayaannya. Babilonia sendiri sebagai tempat kediaman para dewa disebut gerbang dewa-dewa. Yakub memutuskan untuk menahbiskan tanah suci ini dalam satu cara pagan tradisional di negeri itu. Dia mengambil batu yang tadi dipakainya sebagai alas kepala, mendirikannya menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Sejak saat itu, tempat tersebut tidak lagi disebut Luz, tetapi Betel, rumah El. Tugu batu merupakan kelasiman dalam kultus kesuburan orang Kanaan yang seperti akan kita saksikan banyak ditemukan di Betel hingga abad ke-8 sebelum Masehi. Meskipun orang Israel generasi berikutnya dengan keras mengutuk jenis agama seperti ini, tempat suci pagan di Betel dalam legenda kuno terus dikaitkan dengan Yakub dan Tuhannya. Sebelum meninggalkan Betel, Yakub telah memutuskan untuk menjadikan Tuhan yang pernah dijumpainya di sana sebagai Elohim. Ini adalah istilah teknis yang merujuk kepada segala sesuatu yang dapat diartikan sebagai Tuhan bagi manusia. Yakub telah memutuskan bahwa jika El atau Yahweh sebagai Naji menyebutnya benar-benar dapat melindunginya di Haran, maka dia berarti benar-benar perkasa. Yakub mengadakan semacam tawar-menawar sebagai balas jasa atas perlindungan khusus dari El. Yakub akan menjadikannya Elohim bagi dirinya, satu-satunya Tuhan yang diberdayainya. Kepercayaan Israel kepada Tuhan benar-benar bersifat pragmatis. Baik Abraham maupun Yakub menaruh iman mereka kepada El karena dia berguna bagi keduanya. Mereka tidak perlu membuktikan bahwa dia ada. El bukanlah sebuah abstraksi filosofis. Di dunia kuno, mana adalah fakta kehidupan yang terbukti dengan sendirinya. Dan suatu dewa menampakkan kelayakannya apabila mampu menyampaikan bukti ini secara efektif. Pragmatisme ini selalu menjadi satu faktor dalam sejarah Tuhan. Orang-orang akan terus mengadopsi sebuah konsepsi tertentu tentang Tuhan karena konsep itu berguna bagi mereka, bukan karena ilmiah atau filosofis. Beberapa tahun kemudian, Yakub
kembali dari Haran bersama istri dan keluarganya. Ketika masuki kembali wilayah Kanaan, dia mengalami lagi sebuah epifani yang aneh. Di Sungai Yabok, di tepi barat, dia bertemu orang asing yang berkuda dengannya sepanjang malam. Saat fajar menyingsing, seperti kebanyakan wujud spiritual, lawannya berkata bahwa dia harus pergi. Namun, Yakub terus memeganginya. Dia tak akan melepaskan orang itu sampai dia bersedia menyebutkan namanya. Di dunia kuno, mengetahui nama seorang akan memberikan kekuatan untuk mengalahkan orang itu. Dan tampaknya orang asing itu enggan memberikan sepenggal informasi ini. Lama-kelamaan, Yakub menjadi sadar bahwa lawannya tak lain adalah El sendiri. Bertanyalah dia, katakanlah juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu dengan Peniel, wajah El. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Semangat epifani ini lebih dekat kepada Iliad dibanding kepada monoteisme Yahudi yang baru. Ketika kedekatan hubungan dengan Tuhan dianggap gagasan yang menghujat. Walaupun kisah-kisah kuno ini menceritakan pertemuan para patriark dengan Tuhan dalam cara yang mirip sekali dengan kaum pagan yang sezaman dengan mereka. Kisah-kisah itu sebenarnya memperkenalkan sebuah kategori baru berpengalaman keagamaan. Sepanjang Alkitab, Abraham disebut sebagai seorang yang beriman. Pada masa sekarang, kita cenderung mendefinisikan iman sebagai penegasan akal terhadap suatu kredo. Tetapi, seperti yang telah kita saksikan, para penulis Alkitab tidak memandang iman kepada Tuhan sebagai keyakinan yang abstrak atau metafisikal. Ketika mereka memuji iman Abraham, mereka tidak bermaksud memuji ortodoksinya atau penerimaan sebuah pandangan teologis yang benar tentang Tuhan, tetapi kepercayaannya. Dalam cara yang agak mirip dengan cara kita menyatakan bahwa kita menaruh kepercayaan kepada seseorang atau sebuah cita-cita. Di dalam Alkitab, Abraham adalah seorang yang beriman karena dia percaya bahwa Tuhan akan menepati janji-janjinya. Sekalipun janji-janji itu tampak tak masuk akal. Bagaimana mungkin Abraham dapat menjadi bapak sebuah bangsa yang besar jika istrinya Sarah mandul? Bahkan membayangkan bahwa dia mengandung seorang anak sungguh janggal. Sarah telah melewati masa menopause, sehingga ketika mereka mendengar janji ini, Sarah maupun Abraham tertawa. Ketika di luar dugaan, anak laki-laki mereka akhirnya lahir. Mereka menamanya Ishak, sebuah nama yang bisa diartikan tertawa. Akan tetapi, jagalan ini berubah serius ketika Tuhan menetapkan yang berat. Abraham harus mengorbankan anak lelaki tunggalnya kepada Tuhan. Pengorbanan manusia merupakan hal lazim di dunia pagan. Kejam, namun logis dan rasional. Anak pertama sering diyakini sebagai keturunan dewa yang telah mengambil si ibu melalui tindakan Droid Designer dalam memperanakan energi dewa menjadi menipis. Maka untuk mengisinya kembali dan
mempertahankan sirkulasi seluruh mana yang ada, anak pertama itu harus dikembalikan kepada orang tua dewasanya. Kasus Ishak sebenarnya berbeda. Ishak adalah hadiah dari Tuhan, bukan anak alamiahnya. Tak ada alasan untuk berkorban, tak ada kebutuhan untuk memulihkan kembali energi Tuhan. Bahkan pengorbanan itu akan melenyapkan arti seluruh kehidupan Abraham. Berdasarkan janji, dia akan menjadi bapa bagi seluruh bangsa yang besar. Tuhan ini telah mulai dikonsepsikan secara berbeda dengan sebagian besar ilah di dunia kuno. Dia tidak terlihat dalam tatapan manusia. Dia tidak membutuhkan masukan energi dari manusia. Dia berada dalam lingkup yang berbeda dan dapat menetapkan tuntutan apa saja yang diinginkan. Abraham memutuskan untuk mempercayai Tuhannya. Dia dan putranya Ishak melakukan perjalanan selama 3 hari ke Gunung Moria, yang kemudian menjadi tempat berdirinya kuil di Yerusalem. Ishak yang belum tahu apa-apa tentang titah ilahi, bahkan harus memikul kayu bakaran untuk pengorbanan dirinya sendiri. Baru pada saat-saat terakhir, ketika Abraham benar-benar siap dengan sebilah pisau di tangannya, Tuhan menjadi tiba dan mengatakan kepada Abraham bahwa hal itu hanyalah sebuah ujian. Abraham telah membuktikan dirinya layak menjadi bapak sebuah besar yang jumlahnya akan sebanyak taburan bintang di langit atau hamparan pasir di pantai. Namun, bagi telinga-telinga orang-orang modern, ini merupakan kisah yang mengerikan. Kisah ini melukiskan Tuhan sebagai sadis yang kejam dan tidak berpendirian. Tidak mengherankan jika banyak orang zaman sekarang yang mendengar cerita ini di masa kecilnya menolak ilah yang demikian. Mitos kebebasan dari Mesir ketika Tuhan membimbing Musa dan anak Israel menuju kebebasan sama ofensifnya terhadap sensibilitas modern. Kisah ini masyhur. Fir'aun berkeberatan untuk membiarkan orang Israel pergi, sehingga untuk memaksanya Tuhan mengirimkan 10 macam wabah mengerikan pada bangsa Mesir. Nil berubah menjadi darah, daratan dipenuhi belalang dan katak. Seluruh negara diselimuti gelap gulita. Akhirnya Tuhan menimpakan wabah yang paling mengerikan dari semuanya, yang mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa setiap bayi laki-laki pertama seluruh orang Mesir, sembari membebaskan anak-anak budak. Tidak mengherankan jika kemudian Fir'aun memutuskan untuk membiarkan orang Israel pergi, tetapi kemudian berubah pikiran dan mengejar mereka dengan bala tentara. Fir'aun menyusul mereka di Laut Merah, tetapi Tuhan menyelamatkan orang Israel dengan cara membelah laut dan membiarkan mereka berjalan menyeberang di tempat kering. Ketika orang Mesir mengikuti jejak mereka, Tuhan menutup kembali belahan itu dan menenggelamkan Fir'aun berikut bala tentaranya. Ini adalah gambaran Tuhan yang brutal dan parsial. Tuhan perang yang dikenal dengan sebutan Yahweh Sabaoth, dewa para tentara. Dia adalah pemilik yang belik kasih, tak menyayangi yang lain kecuali yang disenanginya, dan sederhananya merupakan ilah bagi suatu suku saja. Jika Yahweh tetap menjadi Tuhan yang seperti itu, maka semakin cepat dia tiada semakin baik bagi setiap orang. Akhir mitos pembebasan sebagaimana dituturkan dalam Alkitab memang tidak dimaksudkan sebagai versi harfiah dari peristiwa itu. Akan tapi kisah itu mengandung pesan yang jelas bagi orang Timur Tengah kuno yang terbiasa dengan dewa-dewa yang membelah laut menjadi dua. Namun tidak seperti Marduk dan Baal.
dikisahkan membelah sebuah alat fisik di dunia profan dalam waktu historis. Ketika orang Israel mengisahkan kembali peristiwa pembebasan, mereka tidak tertarik kepada keakuratan sejarah sebagaimana kita sekarang. Alih-alih mereka ingin menangkap arti penting peristiwa ini, apapun bentuknya. Beberapa sarjana modern menyatakan bahwa kisah pembebasan merupakan penafsiran mitikal atas keberhasilan pemberontakan kaum Tani terhadap pemerintahan Mesir dan sekutu-sekutunya di Kanaan. Ini peristiwa yang sangat jarang terjadi pada masa itu dan akan menciptakan kesan mendalam yang tak terhapuskan pada setiap orang yang terlibat di dalamnya. Dia juga merupakan pengalaman luar biasa pemberdayaan kaum tertindas menentang penguasa. Kita akan menyaksikan bahwa Yahweh tidak terus menjadi Tuhan pembebasan yang kejam dan keras. Meskipun mitos itu penting ketika agama monoteistik. Nampaknya cukup mengherankan bahwa orang Israel kemudian mentransformasinya hingga berbeda sama sekali. Menjadi simbol transendensi dan kasih sayang. Namun, kisah pembebasan yang perlu berdarah itu terus mengilmani konsep yang berbahaya tentang Tuhan dan teologi yang syarat dendam. Kita akan menyaksikan pada abad ke-7 sebelum Masehi, penulis tradisi Deuteronomis D akan menggunakan mitos dua itu untuk mengilustrasikan teologi keterpilihan yang menakutkan. Teologi inilah yang pada berbagai masa telah memainkan peran menentukan dalam sejarah ketiga agama itu. Seperti halnya semua gagasan manusia, ide tentang Tuhan bisa dieksploitasi dan bisa digunakan. Mitos tentang umat pilihan Tuhan sering mengilhami teologi kesukuan yang picik sejak era Deuteronomis hingga era fundamentalisme Yahudi, Kristen, dan Muslim yang sejatinya masih menyebar pada masa kita sekarang ini. Namun, Deuteronomis yang melestarikan interpretasi mitos pembebasan yang sama kuat tetapi berpengaruh lebih positif sejarah monoteisme, yakni yang berbicara tentang Tuhan sebagai pembela pihak yang lemah dan tertindas. Dalam Ulangan 26, kita menemukan apa yang mungkin merupakan interpretasi awal terhadap kisah pembebasan sebelum dituliskan dalam narasi D dan E. Orang Israel diperintahkan untuk mempersembahkan panen pertama kepada rahib Yahweh dan memberi penegasan berikut. Bapakku dahulu seorang Aram. Dia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia akan menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat keadaan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Dengan kesehatan yang besar dan tanda-tanda serta mujizat-mujizat, Ia membawa kami ke tempat ini atau ke Kanaan dan berikan kami tempat ini suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dan bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Tuhan yang telah mengilhami pemberontakan kelompok petani pertama dalam sejarah adalah Tuhan revolusi. Dalam ketiga agama, Dia telah mengilhami cita-cita keadilan sosial. Meskipun harus dikatakan bahwa orang Yahudi, Kristen, dan Muslim acap gagal meraih cita-cita ini dan bahkan telah mentransformasinya menjadi Tuhan status quo. Orang Israel menyebut Yahweh, Tuhan nenek moyang kami.
meskipun tampak bahwa dia merupakan ilah yang berbeda dari El, Tuhan tertinggi Kanaan yang disembah oleh para patriark. Dia mungkin telah menjadi tugas orang lain sebelum menjadi Tuhan Israel. Dalam penampakan pertamanya kepada Musa, Yahweh berulang-ulang menegaskan dan dengan panjang lebar bahwa dia benar-benar merupakan Tuhan Abraham. Meskipun pada awalnya dia disebut El Shaddai. Penegasan ini mengabadikan gemah debat pertama tentang identitas Tuhan Musa. Telah disinggung bahwa Yahweh pada awalnya merupakan dewa para prajurit, dewa gunung berapi, dewa yang disembah di Midian, sebuah kawasan yang kini disebut Yordania. Kita takkan pernah tahu di mana orang Israel menemukan Yahweh. Jika dia benar-benar merupakan ilah yang sama sekali baru, lagi-lagi ini akan menjadi persoalan yang sangat penting bagi kita pada masa sekarang. Tetapi tidak demikian halnya bagi para penulis biblikal. Di zaman antik pagan, dewa-dewa sering digabungkan dan disatukan. Atau dewa-dewa di satu kawasan dipasang identik dengan kawasan yang lain. Yang dapat kita yakini adalah bahwa apapun sumbernya, peristiwa pembahasan telah membuat Yahweh menjadi Tuhan Israel yang definitif dan bahwa Musa mampu meyakinkan orang Israel bahwa dia sungguh-sungguh satu dan sama dengan El, Tuhan yang diridhoi oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Apa yang disebut sebagai teori Midianit, yakni bahwa Yahweh pada dasarnya adalah Tuhan bagi orang-orang Midian, biasanya diskreditkan pada masa sekarang. Tetapi di Midianlah Musa pertama kali melihat Yahweh. Jangan diingat lagi bahwa Musa terpaksa meninggalkan Mesir karena telah membunuh seseorang penduduk Mesir yang didapatinya tengah menyiksa seorang budak berkebutuhan Israel. Musa mencari perlindungan di Midian, lalu menikah di sana. Ketika sedang mengembalakan domba milik mertuanya, dia melihat seperti cahaya aneh. Rumpun semak tampak menyala tapi tidak terbakar. Saat dia mendekat untuk menyelidikinya, Yahweh memanggil namanya dan Musa menyaut, "Aku di sini." Jawaban setiap nabi Israel ketika bertemu muka dengan Tuhan yang mengendaki perhatian dan kesetiaan total. Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, "Akulah Allah kamu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutup mukanya karena ia takut memandang. Meskipun penegasan pertama adalah bahwa Yahweh sungguhnya merupakan Allah Abraham, ini jelas-jelas merupakan ilah yang sangat berbeda, yang pernah duduk dan makan bersama Abraham layaknya seorang sahabat. Dia menginspirasikan rasa takut dan mempertegas jarak. Ketika Musa menanyakan nama dan jati dirinya, Yahweh menjawab dengan sebuah permainan kata yang sebagaimana akan kita saksikan membingungkan para monoteis selama berabad-abad. Alih-alih secara langsung mengungkapkan namanya, dia menjawab, "Aku adalah aku. Apa yang dia maksud? Dia tentunya tidak bermaksud sebagaimana ditegaskan para filosof kemudian, bahwa dia adalah wujud yang ada dengan sendirinya. Bangsa Ibrani tidak memiliki dimensi metafisikal semacam itu pada saat ini. Dan baru sekitar 2000 tahun kemudian, hal itu diperoleh. Tuhan tampaknya memaksudkan sesuatu yang lebih langsung. Adalah sebuah idiom Ibrani untuk mengungkapkan kesamaran yang disengaja. Tapi kalau kita menggunakan frasa seperti mereka pergi kemana mereka pergi, itu artinya saya sama sekali tidak tahu kemana mereka pergi. Jadi ketika Musa bertanya, siapa gerangan dia? Tuhan menjawabnya, jangan pikirkan siapa aku, atau pikirkan dirimu sendiri. Tak
perlu berdiskusi tentang hakikat Tuhan, dan tentunya tak ada upaya untuk memanipulasinya, sebagaimana terkadang dilakukan oleh kaum pagan saat mereka menyebut nama-nama Tuhan mereka. Yahweh adalah zat yang mutlak. Aku adalah aku. Dia akan menjadi apa yang dia pilih dan tidak memberi jaminan apapun. Dia hanya berjanji bahwa dia akan melibatkan diri dalam sejarah umat. Mitos pembebasan beri bukti meyakinkan ia mampu membersihkan harapan baru bagi masa depan, bahkan dalam keadaan yang akhir. Ada harga yang mesti dibayar demi rasa percaya yang baru ini. Dewa langit yang lama dirasakan telah terlalu jauh dari perhatian manusia. Dan dewa-dewa yang lebih muda seperti Baal, Marduk, dan Dewi Ibu telah datang mendekati manusia. Tetapi Yahweh kembali membuka jurang pemisah antara alam manusia dan Tuhan. Ini diperlihatkan dengan jelas dalam kisah di Gunung Sinai. Ketika tiba di gunung itu, orang-orang diperintahkan untuk mengkuduskan diri dan mencuci pakaian mereka. Musa bahkan Hams memperingatkan orang-orang Israel, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung ini atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Orang-orang berdiri agak jauh dari kaki gunung. Lalu Yahweh turun ke atasnya dalam api dan kabut. Pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras. Sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Dan berilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api, asapnya membumbung seperti asap dari dapur. Dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Musa pergi ke puncak gunung itu sendirian dan menerima Taurat. Bukannya mengalami keadaan yang tertib, harmoni dan seimbang, seperti visi kaum pagan tentang pertemuan. Taurat ini diturunkan ke bumi dari sebuah ketinggian. Tuhan dalam sejarah dapat menghilami perhatian yang lebih besar tentang dunia kasar, yang merupakan panggung bagi perbuatannya, tetapi ada pula potensi untuk terasing sepenuhnya dari dunia. Dalam naskah akhir kitab Keluaran yang ditulis pada abad 5 sebelum Masehi, Tuhan dikatakan telah membuat perjanjian dengan Musa di Gunung Sinai. Kejadian yang diperkirakan berlangsung sekitar 1200 sebelum Masehi. Ada perdebatan ilmiah menyangkut hal ini. Beberapa kritikus percaya bahwa perjanjian itu tidak dipandang penting di Israel hingga abad ke-7 sebelum Masehi. Akan tapi terlepas dari waktu kejadiannya, gagasan tentang adanya perjanjian itu mengatakan kepada kita bahwa pada saat itu orang Israel belum menjadi monoteis. Karena perjanjian semacam itu hanya bermakna dalam latar politistik. Orang Israel tidak percaya bahwa Yahweh, Tuhan Sinai adalah satu-satunya Tuhan, tetapi bersumpah dalam perjanjian mereka bahwa mereka akan mengabaikan semua Tuhan lain dan hanya akan orang Israel tidak percaya bahwa Yahweh Tuhan Sinai adalah satu-satunya Tuhan, tetapi bersumpah dalam perjanjian mereka bahwa mereka akan mengabaikan semua Tuhan lain dan hanya akan menyembah kepadanya saja. Sangat sulit menemukan sebuah pernyataan monoteistik dalam keseluruhan Pentatik. Bahkan 10 perintah yang diwariskan di gunung menyiratkan penerimaan keberadaan Tuhan lain. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Menyembah satu Tuhan merupakan langkah yang belum pernah ada sebelumnya.
Fir'aun Mesir, Akhenaton telah berupaya untuk menyembah dewa matahari saja dan mengabaikan ilah-ilah tradisional Mesirnya. Tetapi kebijakannya segera dibalik oleh penerusnya, mengabaikan sumber potensial mana dianggap sebagai tindakan yang jelas-jelas bodoh, dan secara istilah selanjutnya memperlihatkan bahwa mereka sangat enggan meninggalkan kultus terhadap ilah-ilah lain. Yahweh telah membuktikan keunggulannya dalam perang, tetapi dia bukanlah dewa kesuburan. Ketika bermukim di Kanaan, orang Israel secara instinktif beralih memuja Baal, penguasa Kanaan yang telah membuatnya tumbuhnya tanam-tanaman sejak zaman yang tak mungkin lagi dapat diingat. Para nabi mengingatkan agar orang Israel tetap menepati janji. Namun sebagian besar dari mereka terus menyembah Baal, Asyera, dan Anat dalam cara tradisional. Alkitab memang menyatakan bahwa Musa berada di Gunung Sinai, sebagian orang kembali kepada agama pagan kuno Kanaan. Mereka membuat patung sapi emas, gambaran tradisional Tuhan El, dan menyelenggarakan ritual kuno di hadapannya. Penempatan ini dalam kesejajaran yang menyolok dengan pewahyuan di Gunung Sinai bisa merupakan upaya para editor pantai untuk menunjukkan adanya perpecahan tajam di Israel. Nabi-nabi seperti Musa menyebarkan agama Yahweh yang mulia, tetapi kebanyakan orang Israel menginginkan ritus-ritus lama. Dengan visi kesatuan holistik antara dewa-dewa alam dan manusia. Sungguh pun demikian, orang Israel telah berjanji untuk menjadikan Yahweh satu-satunya Tuhan mereka setelah pembebasan mereka dari Mesir. Dan para nabi tentu akan kembali mengingatkan mereka akan perjanjian ini dalam beberapa tahun kemudian. Mereka telah berjanji untuk menyembah Yahweh saja sebagai Elohim mereka. Dan sebagai imbalannya, Yahweh berjanji mereka akan dijadikan umat pilihannya yang akan menikmati perlindungan istimewa. Yahweh telah memperingatkan bahwa jika mereka melanggar ini, Dia akan menghancurkan mereka tanpa ampun. Bagaimanapun, orang Israel telah menerima perjanjian itu. Dalam kitab Yosua, kita temukan apa yang mungkin merupakan naskah awal mengenai penerimaan perjanjian antara Israel dan Tuhannya. Perjanjian itu merupakan fakta formal yang sering digunakan dalam politik Timur Tengah untuk mempersatukan dua pihak. Susunannya sudah ditetapkan. Naskah perjanjian itu dimulai dengan memperkenalkan raja sebagai mitra yang lebih kuat, dan kemudian melacak sejarah hubungan antara kedua belah pihak hingga masa sekarang. Pada bagian akhir, naskah itu menyebutkan ketetapan, syarat-syarat, dan hukum yang akan diberlakukan jika sumpah setia diabaikan. Hal terpenting dalam sebuah perjanjian itu adalah tuntutan atas loyalitas mutlak. Dalam perjanjian abad ke-14 antara Raja Mursilis II dari Het dengan pengikutnya Dubitasid, Raja mengeluarkan tuntutan, jangan berpaling kepada orang lain. Ayah-ayah kalian telah membayar upeti di Mesir. Kalian tidak usah melakukan itu. Dengan sahabat-sahabatku kalian harus bersahabat, dan dengan musuh-musuh kalian harus bermusuhan. Alkitab mengatakan kepada kita
Misbah ketika orang Israel telah tiba di Kanaan dan bergabung dengan kuat mereka di sana. Semua anak keturunan Abraham membuat sumpah setia kepada Yahweh. Upacara tersebut dipimpin oleh pengganti Musa, Yosua, untuk mewakili Yahweh. Perjanjian itu mengikuti pola tradisional. Yahweh diperkenalkan. Pertemuannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub diceritakan kembali. Dikisahkan pula tentang peristiwa beberapa. Akhirnya Yosua menetapkan syarat-syarat perjanjian dan menuntut penegasan formal orang Israel yang telah berkumpul di tempat itu. Oleh sebab itu, takutlah kepada Tuhan. Berjihadlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, dan Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Selesai sampai halaman 53. Yuk. Nah.